Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, ada 3 babakan cerita yang mau saya sampaikan. Pada hadir hari ini para pengusung Ganjar Mahfud, pimpinan partai Pak Oso, terima kasih. Yang ada 3 sekjen dan hadir perusahaan, terima kasih. Mas Esto, Eni, BPN, BPT, BPC, Mas Ajar kemarin komunikasi, dan hari ini pimpinannya komplit dari Pak Gatot, Mas Andika, dan kawan-kawan yang lain. Oh, relawan juga banyak. Ini relawan ini lebih seru, Mas Ajar. Gak mau bubar, buka bersama, acaranya penuh. Kalau biaran ini selama syawal juga penuh. Jadi mereka jiwa semangat perjuangannya tidak pernah berhenti. Saya terima kasih untuk kawan-kawan. Pada babak pertama cerita tentu sama disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud suaranya sikap hilang, saya tanya, apa suaranya hilang, Pak? Wah, dari sekian titik gitu. Jamunya kurang. Sekarang Pak Mahfud seger. Saya ditanya juga, Pak Ganjar seger ya? Iya, tiap hari bangun sekarang olahraga, makan, halal bihalal, diskusi, ketemu banyak orang, mendengarkan kawan-kawan yang mereka menyampaikan banyak pikiran, tentu perjalanan panjang. Jadi kalau dulu saya menginap, sebenarnya melakukan apa saja untuk bisa jauh lebih tahan. Tapi saya baru tahu juga, menginapnya, kegiatan menginap itu menarik perhatian. Karena habis menginap, tuan rumahnya ini menjadi populer. Karena populer datangin orang. Tapi pertanyaannya begini, Pak Ganjar kemarin di sini ya? Iya. Nginep iya. Gimana? Wow, asik. Ngobrol di dapur, cerita harga cabai. Di Bekasi cerita anaknya ternyata kalau mau kerja itu nyogok. Saya pikir kerja nyogok itu kerja di pemerintah, itu di swasta. Berapa nyogoknya? 3-8 juta. Ini fakta. Ini karena nginap. Ada juga nginap di tempat petani. Ya cerita, pupuknya ada. Ini kemarin ketemu petani dan pengejar pupuk. Maka pada saat cerita pupuk lantai itu agak bagi daerahnya. Setelah itu seluruh pengejar pupuk kita dikumpulkan, pupuk besok harus disebarkan ke masyarakat. Karena kita berbicara apa yang disampaikan oleh para petani terhadap pupuk lantai. Ini cerita saja. Tapi ini cerita isu yang biasa saja. Yang luar biasa adalah setelah itu ada orang datang, mereka tanya Mas Azhar, Pak Ganjar cerita apa? Cerita persoalan yang saya sampaikan, saya berkeluh kesah. Oh, oke. Programnya bagus. Setelah pulang Pak Ganjar ngasih apa? Dia gak ngasih apa? Pak Ganjar. Nah, saya datang ini bawa beras. Ini lebih konkret. Kalau cuma ngomong sama program, semua orang masih bisa melakukan. Ini berasnya bawa, sembagiannya bawa, sananya sekali. Jadi cerita setrika itu sekarang menjadi sebuah catatan dari kawan-kawan yang kemarin mendampingi saya setelah berkeliling banyak orang. Itu cerita sebelumnya. Pada saat kemudian coblos saja sepakat sama Pak Mahfud, sebuah proses katakan kontestasi atau pertandingan harus ada agar jauh lebih penting dibanding urusan para kandidat dan para prinsipal. Maka kita melakukan secara konstitusional apa yang ada dan bagaimana teman-teman mau mengikuti secara konstitusional, teman-teman tim hukum berjalan, diskusi, dan Pak Mahfud yang memberikan briefing
bagaimana kita melakukan proses ini dengan baik, dan kita sudah bisa merekam apa yang terjadi, dan dengan dissenting itu kita bisa mendengar ternyata dissentingnya Pak Arief itu lebih ganas sebenarnya. Karena kalau nggak salah kalimat terakhirnya itu ya Pak Edi, saya sampaikan kali itu, ini memang layak dikabulkan atas semua itu. Maka buat saya sekarang prosesnya adalah memberikan edukasi kepada publik. Proses politik pilpresnya selesai, tapi pendidikan politiknya tidak akan pernah selesai. Maka saya sampaikan kepada banyak orang, Maradona itu dulu pernah ngegolin pakai tangan, nonton nggak? Gol nggak waktu itu? Gol. Jadi gol. Oke, hari ini tuh menjadi cerita bahwa itu gol yang inkonstitusional. Tugas kita adalah memberikan pelajaran sehingga sepak bola sekarang ada kameranya. Jadi kalau terjadi kontroversi, pasti wasitnya nanti dulu kita lihat dulu. Apa itu? Ini merupakan perbaikan yang pasti harus kita lakukan untuk memudahkan cerita pendidikan pada Pak. Saya senang sekali. Sekarang kawan-kawan dari ilmuwan mulai melakukan riset. Dan hari ini mulai menarik Mas Hasto karena di daerah itu orang mulai mengaku, iya sebenarnya kemarin itu begini lah, begini itu mulai ada cerita satu siapa yang datang, apa yang ditawarkan, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, sampai kemudian para intelektual yang berbicara soal teknologi penghitungan, accounting system di dalam ini cerita sampai pemilihan. Dan tentu babak ketiga ceritanya adalah bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai diri sendiri. Kita akan mengawal dengan cara. Dan saya pikir pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada. Cara berpolitik yang benar mesti naik kelas. Dan semua sama-sama berhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur Allah. Itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan daya upaya tenaganya untuk membantu. Dan kami kemarin dengan pimpinan partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus menerus dan kita boleh membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Kemarin saya ketemu dengan para ekonom, rupiah sempat kelola dengan baik, pemerintah mengelola dengan baik, dan sempat turun dari 16. Tapi Google tadi saya cek kembali ke 16. Apa artinya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tadi sore izin Mas Hasto telepon saya masih berjambut dengan kawan-kawan para diplomat, kawan-kawan alumni ngobrol, dan tadi ada sambutan. Menlu lagi di luar negeri juga sedang menceritakan politik luar negeri dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Artinya pikiran tenaga Bapak Ibu dan program yang pernah dibuat oleh Ganjar Mahfud saya kira Pak itu sangat penting untuk tetap kita kawal. Maka kita harus berpikir selalu alternatif jika situasi di dalam negara tidak baik. Kekuatan yang ada di barisan Ganjar Mahfud dan partai pengusung termasuk relawan, kita harus tampil ke depan untuk bicara membereskan itu. Ini cara-cara yang menurut saya baik. Maka juga cerita Bapak ini kalau berkenan, ya Mas Hasan, TPN-nya sebagai institusi harus bubar karena sudah banyak. Tadi beberapa orang yang masih punya komitmen tinggi, kita membuka ruang yang lebih panjang. Karena Indonesia tidak berhati besok pagi atau lusa.
kita ingin menjadi sepanjang masa dan menjadi negara besar. Terima kasih untuk semuanya. Salam untuk teman-teman. Dan maaf kalau kami ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, untuk Pak Ganjar atas kata-kata yang sangat menyemangati kita, dari Pak Ganjar, dari Muhammad